Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Muzaki dari kelas 12 IPA 4, absen 24. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil laporan ujian praktik biologi saya yang berjudul Pengaruh Jenis Air bagi Pertumbuhan Kacang Hijau. Pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut. Apakah perbedaan jenis air yang diberikan akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau? Jenis air apakah yang paling baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman, khususnya kacang hijau? Dan yang ketiga, apakah pemberian air teh, air belerang, dan air biasa akan optimal bagi pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, tujuan penelitian. Mengetahui perbedaan pengaruh berbagai jenis air pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada proses tumbuhan kacang hijau. Mengetahui jenis air yang paling baik untuk proses pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Dan yang ketiga, mengetahui optimal atau tidaknya pemberian air teh, air belerang, dan air biasa bagi pertumbuhan kacang hijau. Yang ketiga, manfaat penelitian. Sebagai sumber informasi bagi sebagian orang yang belum mengetahui pengaruh bagi tumbuhan, khususnya kacang hijau. Yang kedua, sebagai sumber informasi dalam pengembangan pada teknologi pertanian. Yang ketiga, sebagai sarana pembelajaran. Uraian tentang variabel bebas. Yang pertama adalah kandungan dalam air biasa, adalah silika, magnesium, kalsium, natrium, kalium, zinc, dan selenium. Yang kedua, kandungan dalam air teh ada kafein, teobromin, teofilin, glikosida, tanin, adenin, minyak atsiri, quercetin, narigenin, fluorid alami, polifenol, dan katekin. Yang ketiga ada kandungan dalam air belerang yaitu air H2O, belerang atau sulfur, dan fungsi sulfur pada tanaman antara lain membantu pembentukan butir hijau dan sehingga daun menjadi lebih hijau, menambah kandungan protein dan vitamin hasil panen, dan yang ketiga berperan penting pada proses pembulatan zat gula. Waktu dan tempat penelitian pada 5 Februari 2021 sampai 12 Februari 2021. Tempat Jalan Pucung nomor 44B. Variabel penelitian dan variabel bebasnya antara lain jenis air yang saya gunakan. Variabel kontrol yaitu suhu, kelembapan, cahaya, media, dan jenis biji. Yang ketiga, variabel terikat yaitu tinggi kecambah, jumlah daun, dan warna daun. Alat dan bahan penelitian. Alatnya yang pertama ada 3 gelas air kemasan, 3 buah kapas, penggaris, pulpen, buku tulis atau kertas, kamera HP, dan label. Untuk bahan 15 biji kacang hijau, 1 botol air teh, 1 botol larutan belerang, dan 1 botol air biasa. Untuk cara kerja penelitian, rendam biji kacang hijau yang akan digunakan selama 1 malam. Siapkan 3 gelas bekas air kemasan sebagai wadah tanaman. Isi masing-masing wadah dengan kapas yang sudah saya basahi. Namai masing-masing wadah dengan menggunakan label. Kemudian masukkan 5 biji kacang hijau yang telah direndam ke setiap wadah yang sudah diberi label. Kemudian siram masing-masing wadah menggunakan jenis air sesuai dengan nama pada label. Letakkan semua wadah di tempat yang sama dan terkena sinar matahari. Siram semua wadah sehari sekali. Amati pertumbuhan pada biji tiap hari selama 7 hari. Yang terakhir, mencatat hasil penelitian di buku tulis. Yang pertama ini adalah hasil penelitian atau pengamatan dari wadah air teh. Ini untuk wadah air belerang dan ini untuk wadah air biasa. Analisis datanya. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, dengan penyiraman menggunakan jenis air yang berbeda-beda, sebagian besar tumbuhan kacang hijau berhasil tumbuh di hari pertama, walaupun ada sebagian yang mengalami pertumbuhan yang sangat lambat. Tanaman kacang hijau yang diberikan air teh, sebagian besar mulai tumbuh di hari ke-1 dan kedua diantaranya mulai berhasil tumbuh di hari ketiga. Sedangkan pertumbuhan tanaman yang diberikan air teh tergolong cepat. Terbukti pada kelima tanaman dapat tumbuh belasan sentimeter dan 2 diantaranya berhasil menumbuhkan daun. Kelima tanaman kacang hijau yang diberikan air sulfur juga tumbuh di hari pertama dengan pertumbuhan yang tergolong cepat. Terbukti pada hari ketiga, 2 dari 5 tanaman yang diberikan air belerang berhasil menumbuhkan daun. Dan pada hari kelima, 5 tanaman dapat tumbuh lebih dari 20 cm dan semuanya berhasil menumbuhkan daun. Tanaman yang diberikan air belerang juga lebih tahan lama dan tidak ada yang mati sampai hari ke-7. Untuk tanaman hijau yang diberikan air biasa, sebagian besar tumbuh di hari pertama dengan pertumbuhan yang paling cepat. Walaupun 1 di antara 5 kacang hijau terlambat tumbuh, pada hari kelima, tanaman yang diberikan air biasa dapat tumbuh hingga lebih dari 30 cm dan keempatnya berhasil menumbuhkan daun. Sayangnya pada hari ke-7, 2 di antaranya pun mati. Ini adalah dokumentasi penanaman dan proses pertumbuhan kacang hijau. Yang terakhir kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan pada percobaan, terjadi perbedaan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh perbedaan jenis air yang diberikan pada tumbuhan di kacang hijau. Jenis air yang paling baik diberikan untuk proses pertumbuhan kacang hijau adalah air belerang dan air biasa. Air belerang mengandung sulfur yang baik untuk tanaman dan tanaman lebih tahan lama saat diberikan air belerang. Sedangkan air biasa banyak mengandung mineral yang dibutuhkan tanaman
dan tanaman tumbuh paling cepat jika diberikan air biasa. Sedangkan air teh kurang dianjurkan untuk diberikan pada tanaman kacang hijau, karena pertumbuhannya yang lebih lambat dibandingkan tanaman yang lain. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perbedaan jenis cairan yang diberikan kepada tanaman kacang hijau berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.